Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian kelas 11 IPS? Saya yakin kalian baik-baik saja. Tambah subur, tambah makmur. Makan tidur tercukupi semua. Ya kurangnya cuma satu, tidak bisa keluar dan tidak bisa ke mall atau ke tempat-tempat hiburan yang lain. Syukuri aja lah ya. Alhamdulillah lah masih bisa sehat walafiat. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan meneruskan di materi selanjutnya tentang masih dalam satu bab, yaitu bab perdagangan internasional. Oke. Kemarin ada beberapa faktor yang mendorong dan pengertian perdagangan internasional sudah kita lalui. Ada, insya Allah paham lah ya kemarin ya. Itu sangat simpel lah, insya Allah paham. Kalau kurang paham nanti dibaca lagi di buku atau kalian bisa searching materi-materi, video-video atau yang lain lah di internet. Kalian kan mumpung di rumah bisa buka internet, jangan main game atau online yang gak jelas. Sekali-kali ya cari berita-berita atau ini teori-teori tentang mata pelajaran gitu, antara ekonomi, sosiologi, geografi, atau apalagi tentang nahwu, sorof, Qawaidul Fiqhiyah. Nah, jangan main media sosial terus. Nanti kalian kalau lihat media sosial terus tanpa mengetahui, tanpa tambah ilmu, makin puyeng. Karena di media sosial tuh banyak yang aneh-aneh. Oke. Sekarang kita akan membahas dua teori dalam perdagangan internasional. Yang pertama, teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua, teori yang dikemukakan oleh David Ricardo. David Ricardo ini masih muridnya Adam Smith lah. Dia ini bukan menyanggah ya. Dia hanya melengkapi atau memberi pilihan tentang teori perdagangan internasional ini. Karena perlu diingat, dalam ilmu sosial termasuk rumpunnya ekonomi ini, ketika ada teori baru hadir, maka teori lama tidak gugur. Beda halnya dengan ilmu alam atau IPA dan lain-lain, rumpun IPA dan lain. Maka zaman dulu ketika ada teori bumi datar, terus ditemukan teori bumi bulat, maka teori bumi datar hilang dengan sendirinya, gugur, tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu ilmu alam. Tapi beda halnya dengan ilmu sosial. Ketika ada teori baru yang hadir, maka teori lama masih bisa terpakai. Jadi dalam perdagangan internasional ini ada dua teori, yaitu teori yang dikemukakan Adam Smith lebih dahulu. Terus kemudian muncul teori lagi yang dimukakan oleh David Ricardo, yang notabene masih dianggap masih murid lah sama Adam Smith gitu. Oke. Kita mulai yang pertama. Tentang teori yang pertama adalah teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith ya, oleh Adam Smith. Teori keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith. Apa itu teori keunggulan mutlak? Nih, dalam buku kalian dijelaskan seperti ini. Suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Jadi teori keunggulan mutlak ini adalah teori bagaimana suatu negara bisa menciptakan suatu barang dengan sumber daya alam yang sama, tapi memiliki kuantitas atau kualitas yang jauh lebih baik. Maka lebih jos lah gitu.
Jadi ada negara A dengan negara B tetap dengan kekayaan alam yang sama, atau ya mungkin kalau pokoknya dengan kondisi yang sama di tahun yang sama, dia bisa menghasilkan produksi barang C yang berbeda. Negara A lebih banyak daripada negara C gitu. Ada contohnya nanti dulu nih saya liatin contohnya. Udah saya siapkan materi. Kok hilang? Oh ini apa? Udah. Contohnya menurut teori keunggulan mutlak nih, contohnya ini sama seperti di buku. Ada Indonesia dan Jepang. Ini asumsinya Indonesia memproduksi rotan. Nih, supaya lebih jelas ya, saya ambilkan catatannya. Bentar. Biar saya nggak usah ngedit videonya lagi nanti. Oke, kelihatan jelas nggak? Kelihatan jelas ya. Dalam ada dua jenis barang nih, negara Indonesia sama Jepang nih. Dia memiliki ini tentang produksi kursi rotan sama kalkulator. Di negara Indonesia memproduksi kursi rotan itu bisa menghasilkan 40 biji, sedangkan kalkulator cuma menghasilkan 8 biji. Terus di Jepang bisa memproduksi 20 biji kursi rotan, tetapi kalkulator bisa lebih banyak Indonesia, yaitu 20 biji. Ini 20 biji ya. Maka sesuai dengan teori keunggulan mutlak atau teori ini, nantinya Indonesia lebih baik tidak usah memproduksi kalkulator, tapi cukup memproduksi rotan. Nah, karena percuma Indonesia memproduksi kalkulator, buang-buang waktu. Mending Indonesia ngambil kalkulator dari Jepang. Tetapi Jepang pun seperti itu. Daripada Jepang repot-repot produksi kursi rotan yang hasilnya cuma minim, buang-buang waktu, maka Jepang mending fokus mengerjakan produksi kalkulator. Nah, ketika dia fokus memproduksi kalkulator, jangankan 20, pasti lebih banyak karena fokus. Yang awalnya mengerjakan kursi rotan dialihkan untuk mengerjakan kalkulator, maka jauh lebih banyak produksinya. Dan setelah Indonesia fokus memproduksi rotan dan Jepang fokus memproduksi kalkulator, maka akan terjadi namanya perdagangan internasional. Karena Indonesia butuh kalkulator, Jepang juga butuh kursi rotan. Nah, mereka akan terjadi perdagangan internasional. Jadi teori keunggulan mutlak dari Adam Smith ini adalah meminta atau menyuruhlah suatu negara untuk fokus di bidangnya. Nah, di mana? Di keunggulannya. Dia fokus di keunggulan mutlaknya dari negara lain. Ketika dia fokus dengan keunggulannya itu, otomatis maka akan terjadi produksi yang melimpah. Sedangkan barang-barang yang dibutuhkan tetapi mereka tidak bisa memproduksi dengan maksimal, bisa diambil dari negara lain. Maka akan terjadi tukar menukar atau perdagangan antar negara yang dikatakan tentang, yaitu perdagangan internasional. Seperti itu. Terus yang kedua itu teori keunggulan mutlak ya, paham ya, teori keunggulan mutlak. Jadi mutlak, keunggulan mutlak. Mana yang punya keunggulan mutlak itu yang dibebaskan. Yang kedua sekarang yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif ini adalah yang dicetuskan oleh David Ricardo. Siapa David Ricardo itu? Temannya Bayu kali ya, atau tetangganya Inces? Nah, tidak tahu kita. Nah, David Ricardo ini juga ahli ekonomi ya. David Ricardo ini mengatakan bahwa
perbedaan keunggulan komparatif juga dapat memberikan keuntungan. Bukan hanya orang yang suruh fokus saja di satu ini, tapi ada keunggulan komparatif juga bisa memberikan keunggulan. Dua negara atau tetap melakukan pertukaran melalui perdagangan internasional walaupun salah satu negara mempunyai keunggulan. Gini contohnya, maksudnya. Kalau tadi kan jelas-jelas ya, Indonesia unggul tentang rotan, yang Jepang unggul kalkulator. Nah, kalau seumpama negara A dan B unggul segala-galanya, bagaimana? Nah, kalau negara Indonesia, Jepang unggul segalanya, Jepang versi rotan bisa memproduksi lebih cepat. Kalkulator juga bisa memproduksi lebih cepat. Maka apa yang dapat Indonesia? Indonesia kalkulator rotan ini seumpama seperti itu. Terjadi perdagangan enggak? Masih terjadi perdagangan, yaitu sesuai dengan teori David Ricardo. Walaupun keunggulan komparatif, keunggulan yang tidak ini, masih tetap dapat ini memproduksi, dapat terjadi perdagangan internasional. Nanti bisa dilihat. Ada contoh di sini nih, Indonesia dengan Australia. Ini Indonesia dengan Australia. Negara Indonesia dengan Australia. Ini ada jenis barang yaitu wol dan katun. Saya mau ngangkat laptop berat ya, berat juga. Mau ini. Ini ada Indonesia dengan Australia. Hasilnya ini di sini tentang barangnya adalah kita anggap dua barang yaitu wol dan katun, kain wol dan katun ya, benang wol dan katun, kain katun. Nah, Indonesia hanya bisa memproduksi wol 5, sedangkan Australia 15. Jelas unggul Australia. Indonesia cuma 5, Australia 15. Katun Indonesia bisa memproduksi 10, Australia 12. Lagi-lagi unggul Australia. Kalau ini sesuai dengan keunggulan mutlak ya, kalau ini sesuai dengan keunggulan mutlak, apa yang terjadi? Pasti tidak akan ada tukar menukar barang, tidak akan terjadi produksi. Nah, maka ada opsi mana yang keunggulannya lebih keunggulan komparatifnya lebih kecil. Di Indonesia tuh dengan 5 wol memproduksi katun 10. Ini 15 wol memproduksi 12 katun. Maka 1 meter wol bisa memproduksi 2 meter katun. Atau di Australia 1 meter wol bisa memproduksi 0,8 meter katun. Nah, dengan ini nanti akan ada, walaupun ini Australia memproduksi wol dan katunnya lebih banyak, maka tetap aja nanti akan ada perdagangan internasional dengan teori komparatif, yaitu Australia yang menghasilkan katun 12 dengan produksi wol 15, sayang produksi wol 15 cuma menghasilkan katun 12, sedangkan wol Indonesia memproduksi 5 tapi dia bisa menghasilkan katun 10. Maka otomatis akan terjadi perdagangan, yaitu Australia akan menyetok wol ke Indonesia ya, supaya Indonesia bisa memenuhi katun yang 10 itu, membuat katun yang 10 itu. Nah, katun 10 itu nanti bisa akan dijual ke Australia. Jadi saling ini. Jadi bahan bakunya di Indonesia kurang, maka diambil dari Australia, walaupun Indonesia tidak secepat Australia untuk menghasilkan katun. Tapi daripada kebanyakan bahan baku wolnya di Australia, mending ini. Nah, itu ada beberapa keunggulan komparatif. Saling mengcompare atau membandingkan keunggulan negara A menghasilkan ini sama negara B menghasilkan itu. Nah, itu ada 2 keunggulan yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Tapi gampang itu gampangnya. Mudahnya, setiap negara yang tidak memiliki sumber daya alam A pasti akan membutuhkan negara lain untuk mendapatkannya. Contohnya Indonesia ini walaupun punya beras melimpah,
dari Sabang sampai Merauke, kalau kalian lewat Pantura itu sepanjang jalan beras, tetap saja Indonesia beberapa kali masih ekspor beras ke Thailand. Itu karena mungkin Indonesia tidak bisa memenuhi pasar pangan di ini. Panennya kadang berbeda katanya sebenarnya, atau yang lain sebagainya. Pasti dalam setiap negara itu akan terjadi namanya perdagangan internasional, apalagi nanti di era pasar bebas, tanpa ada pajak, tanpa ada apa. Kalau Indonesia ini tidak siap, atau kalau negaranya mungkin siap ya, kalau negaranya ya insya Allah negaranya siap, tapi rakyatnya tidak siap, cuma teriak-teriak itu ada tenaga kerja asing masuk ke Indonesia dilarang dong, ada barang asing masuk ke Indonesia dilarang dong. Ini tanpa melakukan suatu apapun ya percuma lah ya, percuma. Sekarang kalian lihat itu barang-barang di rumah kalian, handphone yang kalian pegang produk mana, laptop yang kalian pegang produk mana, pulpen yang kalian pegang produk mana. Nah, kalau kita masih ribut saja di negara ini menganggap negara harus memproteksi barang yang masuk atau tenaga kerja yang masuk ke Indonesia, karena tenaga kerja kita tidak bisa bersaing. Ya itu memang harus tugas negara seperti itu. Tapi nanti di saat pasar bebas sudah tidak bisa itu, karena sudah kesepakatan kita akan bebas keluar masuk barang dari satu negara ke negara lain. Mungkin kalau orang tua sekarang masih teriak-teriak barang anti ini, jangan biar pajaknya ditinggiin lah, ini bisa. Tapi untuk kalian yang masih produktif nggak layak seperti itu. Kalian harus membuktikan bahwa kalian mampu bersaing dengan warga negara yang lain, atau kalian mampu bersaing, bahkan kalian lebih unggul atau bisa memproduksi barang. Jadi semoga nanti kalian menjadi produsen bukan konsumen. Walaupun ya harus konsumen juga, paling kayak gini, ada semua yang kita konsumsi adalah milik teman kita. Nah itu menarik itu teori itu. Semua barang-barang yang kita konsumsi nantinya adalah milik teman kita semua. Diusahakan seperti itu. Bukannya kita nggak suka produk orang lain, bukan. Apa salahnya kita membeli produk dari kalangan kita sendiri. Jadi keuntungan akan mutar di ruang lingkup kita. Bahkan kalau bisa orang lain juga mengkonsumsi produk kita, jangan kita mengkonsumsi produk mereka. Oke, itu seperti itu. Itu ada dua teori ya dalam hal mutlak. Terus selain teori ini ada kebijakan perdagangan internasional. Karena perdagangan internasional ini berhubungan dengan negara satu dengan negara yang lain, maka pasti ada kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam melakukan perdagangan internasional. Atau peraturan-peraturan kebijakan yang dilakukan oleh negara. Ada dibagi dua, kebijakan impor dan kebijakan ekspor ya. Namanya perdagangan internasional kan cuma ada dua kegiatan ya, kalau nggak ekspor ya impor. Maka kebijakan pemerintah pun akan mengacu di dua kegiatan itu, yaitu kegiatan impor ataupun kegiatan ekspor barang. Impor itu apa impor? Kalau impor itu membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kalau ekspor menjual barang ke luar negeri. Ada berapa nih? Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Ini kebijakan negara di bidang impor. Yang pertama adalah kuota. Merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam suatu waktu tertentu. Ini kuota, enggak setiap saat. Dan kuota ini kalau nanti terjadi perdagangan bebas atau pasar bebas sudah tidak bisa digunakan, karena negara tidak bisa menghalang-halangi. Barang bebas masuk keluar dari satu negara ke negara yang lain. Kuota ini seperti ini. Seumpama kita musim panas ya. Musim panas nih.
ketika musim panas otomatis produksi garam dalam negeri, garam tuh akan meningkat. Ketika produksi garam dalam negeri meningkat, otomatis kita nggak butuh impor dari luar negeri. Nah, tetapi kalau kita nggak impor garam ke luar negeri, garam kita kurang. Karena ada kita butuh beberapa jenis garam yang lain. Maka otomatis supaya petani terlindungi, produksinya laku di pasaran, maka pemerintah menetapkan kuota. Boleh impor garam asal seperti ini, jumlahnya seperti ini, sekian. Nah, itu namanya penetapan kuota. Tidak boleh bebas keluar masuk seberapa banyak, nggak boleh. Yang kedua, kebijakan pengenaan tarif untuk barang impor untuk melindungi daya saing produk dalam negeri. Ada tarif impor, ada biaya masuk cukai masuk. Kalian pernah dengar kan? Ada cukai masuk, cukai barang impor tuh. Kayak motor tuh sebenarnya harganya murah, motor itu. Motor Vario gitu harganya berapa sekarang? 25 ya? 25 juta ya sekarang. Paling harga aslinya produksinya cuma 10 jutaan mungkin. Tapi karena terkena 10 atau 15 jutaan lah mungkin. Karena kena pajak biaya cukai masuk ke Indonesia, maka harganya bertambah. Kenapa kok ada cukai masuk gak dibiarkan? Kan masyarakat biar bisa membeli bebas, membeli barang dengan keadaan yang murah. Bukan seperti itu masyarakatnya. Tapi bagaimana masyarakat produksi, bagaimana orang-orang usaha bisa bangkrut? Sekarang aja yang pakai tarif biaya impor habis masih sama barang-barang dari Cina, Indonesia, apalagi nggak dikasih tarif, bisa lebih murah lagi. Ketika lebih murah lagi, apa yang mau terus kita kalah bersaing, sedangkan modal pengusaha sini sedikit, ya habis, nggak jadi berkembang. Maka pemerintah perlu mengenakan tarif supaya melindungi daya saing, persaingannya tetap sama gitu. Kita baru belajar bikin motor, otomatis kalau jual motor pasti lebih mahal karena beberapa spare part belum bisa kita produksi sendiri, kita ambil dari luar negeri. Ketika jadi motor mungkin nominalnya bisa 30 juta, maka untuk bersaing dengan motor dari Jepang, otomatis motor dari Jepang harus dikenakan biaya masuk, biaya cukai masuk. Kalau enggak ya gak bakalan laku, orang memilih beli yang lebih murah. Ya masyarakatnya masih senang beli barang lebih murah, tapi bagaimana nanti iklim industri kita bisa mati, iklim industri kita bisa jadi negara konsumen. Nah, itu namanya pengenaan tarif. Yang ketiga, pemberian subsidi. Pemberian subsidi ini biasanya untuk barang lokal yang ada di dalam negeri. Jadi pemberian subsidi ini nanti dia akan sangat bisa bersaing dengan barang yang masuk. Ketika barang masuk sudah dikenakan tarif, kok masih murah, maka barang dalam negeri akan diberikan subsidi supaya harganya masih bisa bersaing. Yang ketiga, yang terakhir ada larangan impor. Ini larangan impor nih banyak faktornya. Ada faktor kayak gini, wabah ada COVID-19, otomatis ada beberapa hal yang nggak penting tidak boleh masuk ke dalam negeri. Atau ada terjadi konflik kayak Amerika dengan Cina. Nah kemarin kan sempat terjadi konflik tuh Amerika dengan Cina, ada perang dagang, maka otomatis barang-barang dari Cina nggak boleh masuk ke Indonesia. Barang-barang Amerika nggak dijual ke ini, termasuk Google nggak masuk ke Cina waktu itu, Huawei dan lain. Kalian bisa lihat lah itunya, beritanya. Itu kebijakan tentang di bidang impor. Yang satu lagi kebijakan di bidang ekspor. Kebijakan di bidang ekspor ini ada beberapa diskriminasi harga untuk suatu negara dengan negara lain. Ini biasanya kalau kita kerjasama, ini ekspor. Jadi nanti biasa kita ngasih harga yang berbeda, harga teman lah bahasanya. Negara-negara yang bersahabat atau terikat kerjasama dalam satu wadah gitu kayak APEC, OPEC, nanti itu kan salah satu wadah kerjasama ekonomi ya. Nanti mendapatkan barang dari negara A yang lebih murah. Karena ada sesama negara ASEAN, kita memberikan barang lebih murah kepada Malaysia seumpama atau kepada mana, tapi ke Eropa barang kita lebih mahal gitu. Bisa diskriminasi harga itu. Kalau bahasa kita, bahasa gampangnya harga teman lah. Harga teman sama harga biasa kan beda biasanya. Terus pemberian premi subsidi untuk barang yang diekspor. Ini biasanya barang-barang yang diekspor ke luar negeri itu diberikan subsidi oleh pemerintah supaya
mau bersaing di negara itu. Barang-barang Cina itu kebanyakan disubsidi oleh pemerintah. Jadi biaya ekspor impornya itu dibayarkan oleh pemerintah banyak. Jadi barangnya bisa lebih murah. Yang ketiga ada dumping. Kebijakan pemerintah menetapkan barang ekspor lebih murah dibanding, ini dumping. Ini barang ekspor diekspor ke luar negeri itu harganya lebih murah daripada yang dijual dalam negeri. Ini biasa diterapkan oleh Jepang ya. Kalian kalau beli ke Jepang, beli barang dalam negeri sana harganya lebih mahal daripada barang Jepang yang sudah masuk ke Indonesia. Saya pernah mau nitip teman yang di Jepang beli alat gilingan kopi. Di sini harganya cuma 500.000, ketika di sono ternyata harganya sejutaan. Jauh. 1.200.000, di sini 700, di sana 1.200.000. Padahal itu barang Jepang karena dia ada namanya dumping. Nama kebijakan dumping. Dia yang dijual di dalam negeri lebih mahal daripada yang diekspor ke luar negeri. Karena itu supaya konsumsi dalam negeri nggak terlalu tinggi. Yang tinggi adalah produksinya. Tetapi barang di luar bisa bersaing. Dan larangan ekspor. Ekspor juga sama seperti larangan impor, terjadi konflik, wabah seperti ini dan lain-lain. Ya, cukup sampai situ. Nanti kita teruskan pelajaran selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan bisa komen di channel YouTube atau ya bisa di grup lah ya.